Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Aldi Wahid Ralamsyah dan saya Nida Udiana. Kami dari program Pasca Sarjana Prodi Administrasi Publik Universitas Kadiri. Malam ini kita mau bincang-bincang unik tentang Net Zero Carbon Kabupaten Trenggalek. ngomong apa sih Kak sebenarnya pengertiannya kebijakan itu? Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, tindakan, dan pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan, program, peraturan perundangan, atau strategi tertentu yang bertujuan untuk kesejahteraan publik. Tadi kan udah dijelaskan pengertian kebijakan publik. Selanjutnya apa sih Kak yang harus ada atau unsurnya dari kebijakan publik itu apa aja ya? Oh, untuk unsurnya sendiri yang pertama yaitu tentunya kan dibuat dari pemerintah ya, gak mungkin Iya. dari masyarakat tiba-tiba buat terus gak ada yang dari pemerintah kan gak mungkin. Jadi Iya. yang pertama itu harus dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan publik itu harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat bisa terbantu atau teratasi masalahnya gitu ya. Yang ketiga yaitu dengan melibatkan proses mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi. Yang terakhir yaitu bertujuan menyelesaikan masalah publik. Misalnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, keamanan dan lainnya. Oke, jadi banyak ya unsurnya itu dan mencakup banyak masyarakat dan semuanya ya. Banyak juga ya Kak. Terus kalau ciri-ciri dan prinsip dari kebijakan publik itu yang gimana sih yang efektif itu Kak? Kebijakan publik bisa dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah. Kalau kayak gitu ciri-cirinya itu yang gimana ya? Ciri-ciri kebijakan publik yang efektif yang pertama yaitu adalah tujuannya jelas dan terukur, yaitu kebijakannya harus memiliki tujuan yang spesifik, realistis, dapat diukur sehingga keberhasilannya bisa dievaluasi. Yang kedua, berdasarkan data dan analisis yang kuat. Tentunya perumusan kebijakan publik perlu didukung oleh riset, data empiris, dan analisis masalah yang tepat agar solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu adanya respon terhadap masalah publik, yaitu kebijakan tersebut harus menjawab isu dan kebutuhan mendesak masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan politik tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu koordinasi dan implementasi yang baik. Dalam kebijakan yang efektif, perlu adanya koordinasi antar lembaga, SOP yang jelas, serta sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Selanjutnya yaitu dapat diterima oleh publik. Jadi kebijakan publik yang efektif harus terdapat partisipasi masyarakat. Kebijakan yang disusun dengan melibatkan publik cenderung lebih mudah diterapkan dan ditaati. Selanjutnya fleksibel dan adaptif. Kebijakan yang efektif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah perlunya evaluasi dan pengawasan tentunya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan, menemukan hambatan, serta melakukan perbaikan. Banyak juga ya Kak, ada berapa poin ya tadi? 7 ya kalau nggak salah. 7. Ya. Kalau selanjutnya aku mau tanya juga nih, unsur apa aja sih yang harus ada Kak biar kebijakan publik itu bisa berjalan dengan efektif? Adapun unsur yang perlu dalam suatu kebijakan publik yang efektif yaitu yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Secara ideal tujuan dari kebijakan publik adalah tujuan yang berpihak pada terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Yang kedua, aktor yang terlibat, di mana adanya interaksi antar aktor yang terlibat akan mengarahkan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Yang ketiga, strategi untuk mencapai tujuan. Strategi dijabarkan dalam bentuk program-program dan proyek-proyek untuk mencapai tujuan kebijakan. Oh gitu ya Kak. Itu kan tadi teorinya ya Kak. Iya, sekarang aku tanya kira-kira dalam prakteknya nih, contoh kebijakan publiknya yang efektif ini apa ya di sekitar kita nih? Apalagi kalau yang di lingkup kerjanya kakak nih, sekarang kakak di
Saya di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Ya. Sekiranya apa sih kebijakan yang efektif menurut Kakak yang ada di Kabupaten Trenggalek ini? Ya, itu kebijakan dari Pemkab Trenggalek sendiri Ya. tentang net zero karbon. Di mana Trenggalek menghadapi kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan yang mengancam sektor pertanian. Data unsur iklim tersebut dicatat oleh BPS dan BMKG untuk mendukung perencanaan mitigasi bencana. Selain itu, mengacu pada Perjanjian Paris tahun 2015, kebijakan ini penting untuk mengatasi dampak seperti cuaca ekstrim, bencana alam, dan kenaikan permukaan air laut, serta untuk mendukung respon global terhadap ancaman perubahan iklim yang didorong oleh emisi gas rumah kaca yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global sesuai dengan Perjanjian Paris. Kemudian Kabupaten Trenggalek mencapai carbon net sink sejak tahun 2017 melalui upaya konservasi hutan dan pengolahan lahan seperti penanaman 750 bibit mangrove. Strategi lain yang sedang dikembangkan adalah penggunaan biomasa untuk PLTU, pengembangan skema perdagangan karbon melalui BUMD, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada tanggal 3 Juli tahun 2024, Rancangan Peraturan Daerah Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD tahun 2025-2045 yang mengusung visi net zero karbon telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Trenggalek. Wah, berarti kayaknya udah komplit banget ya. Tadi jawab sekalian dasar hukumnya nih Ya, yang betul. bisa digunakan waktu untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ya, jadi dicanangkan di apa? RPJPD ya, jangka panjang. Iya. RPJPD tahun 2025 sampai 2045 Pemkab Trenggalek. Kemudian sebenarnya nih kebijakan itu tuh turunan dari apa ya Kak? Yang dari pusat nih kebijakannya, landasannya ini. Untuk landasan nasional sendiri yaitu dari inisiatif yang selaras dan mendukung target nasional yaitu net zero emission Indonesia pada tahun 2060 yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat seperti Peraturan Presiden Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan aturan teknis turunannya. Jadi udah ada aturan dari pusatnya ya teman-teman. Terus sekarang nih kan tadi udah disebutin kebijakannya mereka efisien, kemudian ada aturannya dasarnya yang menaungi sudah ada. Terus gimana sih itu tuh efektifnya tuh seperti apa? Efektivitasnya itu seperti apa di Kabupaten Trenggalek itu seperti apa? Untuk efektivitasnya sendiri berbagai fenomena seperti perubahan iklim di atas sudah mulai berkurang. Program net zero karbon di Trenggalek menunjukkan hasil yang signifikan dengan IKLH pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata provinsi Jawa Timur. Dan tidak terlepas dari itu tadi ya, kayaknya. Adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan kondusivitas masyarakat. Dan selain itu di sini aktor-aktor dan juga strategi pemerintahnya yaitu dari pemerintah pusat bekerjasama dengan PLN Nusantara (BUMN) ya Kak Edio, untuk mengembangkan potensi daerah seperti penggunaan biomasa untuk co-firing pada PLTU guna mengurangi penggunaan batu bara dan emisi karbon. Selanjutnya aktor dari Pemda yaitu dengan mencanangkan ASN sebagai pelopor kegiatan net zero karbon dengan memasukkannya ke dalam program net zero karbon di pelaporan kegiatan bulanan di aplikasi e-kinerja pegawai ASN. Yang ini ya, yang pakai ASN ya, Iya, ASN. Jadi semua ASN di Kabupaten Trenggalek itu wajib setiap bulan. Setiap bulan berapa program itu Pak? 2 kegiatan. Jadi kalau di total tahunannya itu sekitar 2 kali 12 ya, 24. 24. Jadi ASN di Kabupaten Trenggalek ini wajib hukumnya. Wajib apa tadi? Buat kegiatan ya, atau seperti apa Pak? Mengupload dokumentasi kegiatannya seperti misalnya kegiatan seperti bersepeda ke kantor atau kerja bakti bersama-sama, bisa juga menanam pohon dan sebagainya. Itu yang berpotensi ya, ya untuk menurunkan emisi gas tadi ya.
Karena kan kita sebagai ASN jadi pelopor ya. Iya, karena programnya pemerintahnya ya, jadi ASN-nya ini harus mendukung. Ya, kalau semuanya dimulai dari ASN, nanti ASN memberikan contoh, jadi pelopor dan dilanjutkan oleh masyarakat gitu. Bagus sekali ya Kak. Terus Kak, strateginya itu gimana? Yang lain lagi? Itu kan dari Pemda. Iya, dari Pemda terus dari ASN seperti tadi ya. Iya. Selanjutnya ada pun dari yang lainnya itu seperti Forkopimda dan media dan ada ormas-ormas lain ya di Kabupaten Trenggalek itu dengan mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan melalui hilirisasi produk mangrove. Mangrove itu bisa jadi kopi Kak. Oh iya Kak. Iya. Terus pokoknya banyak lagi lah mangrove, nanti bisa dicari di Google. Tadi yang di atas juga tadi ya disebutkan ya, yang awal tadi kan ada penanaman berapa ratus mangrove ya? 750. Oh iya, 750 mangrove itu. Setelah ditanam, iya. nanti kan bisa mengurangi abrasi pantai kan, sama mengurangi emisi karbon juga itu. Iya. Dan juga selain itu juga adanya program ekowisata yang berpotensi mengurangi emisi karbon dan serta pemanfaatan potensi karbon dari masyarakat. Adapun dari masyarakat ini bisa juga seperti tidak membakar sampah Kak. Kalau dari masyarakat, dari misalnya dari kita, dari apa ya, dari individu ya, masing-masing individu ya. Iya sih, aku sendiri masih. Iya kan, masih sering kan. Berarti harus dirubah ya teman-teman. Iya, harus dirubah teman-teman ya. Iya. Kalau ada misalnya kayak sampah-sampah organik seperti dedaunan, ranting-ranting itu bisa dijadikan kompos. Terus harus mulai rajin memilah sampah ya teman-teman. Iya, yang nanti kalau didaur ulang dan enggak sudah dipilah. Iya, nanti yang anorganik bisa didaur ulang supaya mengurangi emisi karbon gitu ya. Banyak banget ya ternyata ilmunya. Terus apa sih Kak harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan ini ke depannya tuh kayak apa? Untuk harapan dari Trenggalek Zero Carbon itu sendiri yaitu untuk kestabilan iklim ya Kak. Jadi mengurangi adanya potensi iklim yang ekstrim ke depannya dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer sehingga terjadi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, kondusivitas, ketentraman, dan kelayakan ketertiban di masyarakat yang tetap terjaga. Jadi kualitas hidupnya meningkat ya Kak, karena kan fasilitas alamnya itu lebih terjaga, jadi pertumbuhannya anak-anak tuh jadi lebih bagus ya. Terus jadi yang tua-tua, yang udah pensiun jadi bisa menikmati masa hidupnya yang punya kesempatan untuk hidup lebih lama. Iya, karena alamnya mendukung. Iya, alam mendukung. Oke, menarik juga ya perbincangan kita pada malam hari ini. Ini ya sudah sangat malam sekali teman-teman. Semoga membawa manfaat ya untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek khususnya, kemudian semua yang menonton, dan terima kasih juga untuk dosen kami tercinta Bapak Dr. Muhammad Daibul Abdur SIPMSI selaku penampu matkul teori dan praktek kebijakan publik Universitas Kediri. Saya Aldi Wahyu Ralamsyah dan saya Dinda Udiana. Sampai jumpa di podcast Bincang Unik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita punya mimpi. Mimpi untuk menjadi hebat, mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dan menjadi sosok yang luar biasa. Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kediri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern. Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam,
UKM Seni, Resimen Mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri.